Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Kita akan bedah buku ya. Di sini ada satu buku bagus ya. Judulnya adalah Pakar Marketing Framework ya. Jadi penulisnya adalah Aditya Kristanto Gunawan ya. Jadi di sini akan dibedah ya. Bagaimana caranya 3 langkah membangun ya bisnis yang stabil ya, tumbuh dengan cepat ya, dan tanpa bakar duit ya, menggunakan digital marketing ya. Nah, di sini buku ini ditulis berdasarkan dari pengalaman pakar ya, menangani ratusan brand ya dengan budget ratusan miliar rupiah ya. Terus juga sebagai top 5 digital agency Indonesia, Facebook ya, dan top 3% digital agensi dunia berdasarkan dari Google ya. Nah, kita akan masuk ya, terkait dengan apa sih buku yang akan nanti kita bahas di sini. Di sini adalah ya, mungkin pertama kita tahu ya, membangun perusahaan itu akan sulit ya, pekerjaan yang sangat sulit ya kan, sangat sulit ya kan. Nah, salah satu ujung tombak perusahaan baik di awal berdiri ataupun ketika sedang berkembang adalah seorang marketing ya. Kita tahu itu ya kan, marketing itu adalah ujung tombak sebuah perusahaan ya, atau pemasaran ya, marketing atau pemasaran, di mana kita harus bersaing juga ya dengan sangat ketat ya untuk menjual produk atau jasa kita gitu ya. Bahkan dengan perusahaan yang punya modal berkali-kali lipat ya dibandingkan dengan kita ya. Jadi tujuannya buku ini ditulis adalah untuk membantu kita membangun perusahaan dengan omset yang stabil ya, tumbuh sangat cepat ya, tanpa harus bakar uang ya kan, sehingga perusahaan kita bisa tumbuh dengan cepat, dengan sehat, walaupun tanpa suntikan modal dari investor ya kan. Nah, ataupun utang ke institusi keuangan, dan bahkan dapat bersaing dengan raksasa di industri kita ya kan. Nah, hal-hal yang dijabarkan dalam buku ini adalah ilmu praktis ya, yang sudah diobservasi dari bisnis milik murid, klien, hingga mentor ataupun pengajar di pakar yang dapat tumbuh secara signifikan tanpa bakar uang ya kan, dan berbekal dari pengalaman ya menangani campaign digital marketing ya dengan budget ratusan miliar rupiah ya di platform populer seperti Facebook ya kan, Instagram, Google, YouTube, TikTok, hingga Tokopedia dan Shopee ya kan. Nah, di sini kita akan bahas itu hal-hal yang kita tidak akan bahas terkait dengan hal-hal yang terlalu teknis ya. Jadi kita akan mengajarkan bagaimana step by step ya cara membuat iklan di platform populer seperti Facebook, Instagram, ya Google, TikTok, dan lain sebagainya gitu ya kan. Nah, oke, jadi di sini ya ada pengalaman dari seorang penulis ya pada tahun 2014 ya. Dia ayah beliau itu membesarkan salah satu perusahaan keluarga. Perusahaannya itu B2B ya, B2B ya, alias business to business ya, menjual mesin genset ya industri dengan merek Hergen ya. Harganya cukup mahal ya, itu mulai dari 60 juta sampai dengan 4,5 miliar gitu loh ya. Jadi bagaimana cara menjualnya, itu barang yang bisa harga segitu itu nggak bisa dibeli di toko-toko biasa gitu loh. Pembelinya pun itu gedung rumah sakit ya kan, gedung kantor, ruko ya, restoran dan sebagainya ya. Jadi itu segmentasinya itu memang beda-beda gitu ya kan. Nah, seperti perusahaan-perusahaan B2B pada umumnya ya, atau menjual barang yang harganya sampai miliar ya. Jadi perusahaannya pun masih menggunakan tenaga sales, masih mengandalkan seorang sales ya, sales yang biasanya melakukan canvassing, mencari klien potensial ya, yang belum pernah ada kontak sebelumnya, menjelaskan produknya ya secara panjang lebar, membangun hubungan baik ya dengan taktik-taktik klasik lainnya yang sangat menyita waktu dan energi ya kan.
Tapi setelah beliau ini bergabung dan melakukan beberapa perbaikan ya, terutama di bagian digital marketing, profitnya naik 300%, ya kan? Dan dalam waktu 1 tahun. Jadi naik 300% dalam waktu 1 tahun ya. Dan bisnisnya pun tidak sepenuhnya bergantung pada tim sales lagi. Strategi digital marketing yang beliau terapkan berhasil mendatangkan leads ya. Jadi secara otomatis keadaannya malah jadi terbalik ya. Bukan lagi seorang sales atau perusahaan itu yang cari konsumen ya, tapi ya ini seorang konsumen yang berburu produk kami gitu loh ya. Ini salah satu pengalaman yang dialami oleh seorang penulis tersebut gitu loh ya. Jadi benar-benar ini yang sudah dipraktekkan oleh beliau ya di perusahaan ayahnya gitu loh ya. Oke, nah terus bagaimana yang dimaksud dengan tadi ya masuk ke kriteria perusahaan-perusahaan yang menurut beliau itu masuk ke sini ya. Jadi di sini ada murid-murid bisnis, murid-murid dan klien ya, mendapatkan omset yang stabil ya, tumbuh dengan sangat cepat dan tentunya profitable ya kan ya. Stabil di sini ya kan, omsetnya itu benar-benar stabil dan predictable ya kan. Jadi padahal dalam dunia bisnis banyak faktor yang bisa menyebabkan omset ya naik turun ya, tapi di sini bisa stabil gitu loh ya kan. Terus yang kedua, tumbuh dengan sangat cepat ya kan. Yang tadi yang saya maksud tumbuh dengan sangat cepat itu ya, dalam 1 tahun bisa naik 300% itu loh ya. Itu. Terus yang ketiga adalah profitable ya, mudah untuk punya bisnis yang stabil dan tumbuh cepat dengan cara bakar duit, tapi challenge-nya adalah bagaimana bisnis tersebut bisa profitable juga gitu lah ya, supaya kita bisa mengembangkan bisnis dengan profit yang ada tanpa bergantung pada funding, loan atau investor eksternal ya kan. Nah jadi pengusaha itu pasti akan menginginkan 3 hal tersebut ya kan. Biar apa? Biar perusahaan tetap bisa grow gitu loh ya. Itu adalah awalan untuk framework ya, buku framework ini ya. Mudah-mudahan kita akan bahas lebih detail lagi next untuk kedepannya ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.